Hai, nama aku Rizky Dia Sakti. NIM aku 1262092111035 dan jurusan aku di Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Dan aku kuliah di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Di video kali ini aku akan membahas tentang sejarah Indonesia, kependudukan Jepang di Indonesia. Tahu nggak sih kalau Jepang itu pernah menjajah Indonesia? Pasti tahu kan ya, di tahun 1941 sampai 1945. Nah, peristiwa apa aja yang ada di tahun tersebut? Yuk simak yuk videoku. Pada 8 Desember 1941, Jepang mulai mewujudkan keinginannya untuk mendirikan kemakmuran Asia Timur Raya dengan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Kepulauan Hawaii. Serangan tersebut menjadi momentum awal takluknya wilayah Asia Pasifik ke tangan Jepang. Armada Jepang merapat di pantai utara Jawa Barat dengan tujuan menguasai kota Bandung sebagai salah satu basis militer Belanda di Indonesia. Pada tanggal 8 sampai 9 Maret 1942, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van Starkenborgh, Panglima Perang Jenderal Thornton dan Panglima Perang Jepang Jenderal Imamura bertemu di Kalijati, Subang untuk menandatangani kapitulasi Belanda kepada Jepang. Menandatangani kapitulasi tersebut menandai perubahan pemerintahan jajahan dari Belanda ke Jepang. Pemerintah Jepang memanfaatkan data-data intelijen untuk merancang propaganda yang dapat menarik simpati rakyat Indonesia. Kultur lokal yang mengaitkan seluruh peristiwa sebagai akibat. Hal yang berbau metafisis dipahami benar oleh Jepang. Misalnya mengenai ramalan Joyoboyo tentang datangnya bangsa berkulit kuning yang akan mengusir bangsa kulit putih. Propaganda Jepang menarik perhatian masyarakat Indonesia sehingga kedatangannya disambut gembira oleh rakyat. Propaganda yang disampaikan yaitu menyatakan bahwa Jepang sebagai saudara tua bangsa Indonesia yang memiliki keinginan untuk membuat kawasan persemakmuran di wilayah Asia Pasifik. Untuk itu dilahirkan gerakan 3A, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia. Jepang juga menarik pemuda Indonesia dengan melibatkan menjadi pasukan pembela tanah air, yaitu PETA. Pada 3 Oktober 1943, berdasarkan Osamu Seirei nomor 44 tahun 1943, pemerintahan Jepang membentuk PETA yang terdiri dari orang-orang Indonesia. PETA dibentuk untuk menghadapi sekutu di medan tempur selama Perang Dunia II berlangsung. Pada 1 Maret 1944, Jepang membentuk Jawa Hokokai dengan pemimpin tertinggi Gun Seikan dan penasehat utama Soekarno. Jawa Hokokai bertujuan menghimpun tenaga lahir dan batin rakyat Indonesia dengan dasar semangat kebaktian. Karena itu, Jawa Hokokai menjadi organisasi induk gabungan dari kumpulan profesi seperti Himpunan Kebaktian Dokter, Himpunan Kebaktian Pendidik,
organisasi wanita, dan pusat budaya. Luasnya daerah pendudukan Jepang menyebabkan Jepang membutuhkan tenaga kerja untuk membangun sarana pertahanan seperti lapangan udara, gudang bawah tanah, jalan, dan jembatan. Pekerjaannya diambil dari desa-desa di Pulau Jawa yang padat melalui sistem kerja paksa yang dikenal dengan Romusa. Romusa mulai dilaksanakan sejak 1942 sampai 1945 untuk bekerja di wilayah Indonesia serta Asia Tenggara seperti Burma, Muang Thai, Vietnam, Malaysia, dan Sarawak. Romusa awalnya dilakukan secara sukarela dan tempat kerja tidak jauh dari tempat tinggalnya. Karena terdesak dalam Perang Pasifik, pengerahan tenaga kerja mulai disertai dengan paksaan. Setiap kepala keluarga diwajibkan menyerahkan seorang anak lakinya untuk berangkat menjadi Romusa. Romusa diperlakukan kasar dengan pekerjaan sangat berat, sementara kebutuhan makanan tidak cukup. Hal ini menjadikan banyak di antara Romusa meninggal di tempat kerja karena sakit, kekurangan makan, dan kecapean atau kecelakaan. Akhir 1944 Jepang mulai terdesak dalam Perang Asia Timur Raya. Bayang-bayang kekalahan Jepang mulai nampak karena keseluruhan garis pertahanan Jepang di Pasifik sudah hancur oleh karena sekutu. Pada 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumachi Harada, pimpinan pemerintahan pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dengan anggota sebanyak 60 orang. Pembentukan BPUPKI bertujuan menyelidiki hal-hal penting yang menyangkut pembentukan negara Indonesia merdeka. Pengangkatan pengurus BPUPKI diumumkan pada 29 April 1945 dengan Ketua Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat. Jembatan Ketua Muda pertama dijabat dan Sucokan Cirebon yang bernama Ichi Bangase. Kepala Sekretariat dijabat oleh R.P. Suroso, dibantu oleh Toyohito Masuda dan Mr. Aji Prigodikdo. Pada 6 dan 9 Agustus 1945, pada pukul 8.15 waktu Jepang, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki dari ketinggian hampir 10.000 meter. Bom atom Little Boy dengan panjang 3 meter, lebar 71 cm, dan berat 4.000 kg dibawa oleh pesawat B-29 Enola Gay. Ratusan ribu orang meninggal seketika, sisanya terluka seumur hidup dan hanya sedikit yang sanggup untuk bertahan. Pengeboman tersebut melumpuhkan kondisi politik dan ekonomi Jepang. Karena itu, pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat tanpa syarat kepada sekutu. Pada waktu 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito menyampaikan pidato di radio NHK yang dikenal sebagai siaran suara Kaisar. Hirohito membacakan perintah kekaisaran tentang kapitulasi, sekaligus mengumumkan kepada rakyat bahwa Jepang telah menyerah. Upacara kapitulasi dan akan dilaksanakan pada 2 September 1945 di atas kapal tempur Amerika Serikat USS Missouri. Sekian materi yang saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata yang kurang mengenakan. Dan sampai jumpa di materi berikutnya. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a bed.